Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 9 ya, lebih bahkan lebih beberapa menit, dan kita berusaha untuk tepat waktu karena kita semua, saya memahami, memaklumi Bapak Ibu juga mempunyai kesibukan lain. Ya, kita akan memulai acara parenting kita pagi hari ini. Ya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua hadir dalam acara talk show parenting di TK BPK Penabur Jatibarang ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada Ibu Leriwati yang berkenan untuk menjadi pembicara di parenting di BPK Penabur Jatibarang ini. Bapak Ibu, di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Nurindah selaku pengurus bidang pendidikan yang berkenan juga akan membuka acara ini dan juga hadir dalam acara ini. Baik Bapak Ibu, kami akan memulainya acara ini dengan doa pembukaan. Izinkan kami untuk memimpin doa pembukaan dengan iman kami, yaitu iman Kristen, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan bersekutu dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam tadi hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang indah bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terlebih pada pagi hari ini Bapak, kami semua akan mengikuti acara parenting di TK BPK Penabur Jatibarang. Hari Tuhan, Engkau yang akan pimpin kami dalam acara ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang akan memberkati pembicara kami, Bu Leriwati, yang akan memberikan materi-materi. Tuhan akan memberkati orang tua, dan juga Tuhan pun akan melancarkan jaringan internet yang kami pergunakan. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kami akan share screen dulu ya untuk acara ini ya Bapak Ibu ya, agendanya. Kami akan bacakan dulu. Mas Yan? Yan? Ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, kelihatan Bu. Iya, baik. Kami akan bacakan ini aturan dalam nanti mengikuti Zoom ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, acara terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dan sesi kedua adalah tanya jawab. Pada sesi pemaparan materi mohon speaker di mute. Ya, kemudian ketiga pada sesi tanya jawab jika ada jika ada yang bertanya silakan mengaktifkan speaker atau pertanyaan bisa ditulis pada kolom chat. Ya, kami mohon kerjasamanya untuk dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk dapat diketahui bersama. Kemudian ini adalah agenda. Doa pembukaan sudah kita lewati. Kemudian nanti ada pembukaan acara oleh Ibu Yulia Nurindah, itu selaku pengurus BPK Penabur bidang pendidikan. Kemudian akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Leriwati sebagai pemateri di sini. Kemudian kita akan memasuki materi inti, tanya jawab dan penutup. Ya, baik Bapak Ibu, untuk agenda pertama sudah kita lewati, doa pembukaan, dan sekarang kami menyerahkan kepada Ibu Yulia Nurindah untuk membuka acara ini. Silakan Ibu Yulia.
Bu Rita. Iya, Bu. Selamat pagi, Ibu Leriwati, selaku praktisi pendidik konsultan pendidikan BPK Penabur, Bandung. Selamat pagi, Bapak, Ibu, orang tua murid TK BPK Penabur Jatibarang, Ibu Rita selaku Kepala TK, dan guru-guru yang terkasih. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara talk show parenting tentang orang tua hebat di masa pandemi. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama, sudah beberapa bulan ini pembelajaran dilakukan berbeda. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan bertatap muka langsung di kelas. Tetapi sekarang harus di rumah masing-masing. Ini semua karena adanya pandemi corona. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengikuti anjuran pemerintah dan juga anjuran dari PH Penabur Pusat untuk belajar di rumah. Dalam kenyataan ini BPK Penabur tidak tinggal diam. Guru-guru dibekali dengan pengetahuan dan wawasan melalui pelatihan-pelatihan dan webinar-webinar, baik itu yang diadakan oleh Departemen Pendidikan maupun oleh PH Penabur Pusat Bidang Pendidikan. Semuanya itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya sangat mengapresiasi para guru BPK Penabur Jatibarang ini. Mereka dalam PJJ sudah berani berubah, melakukan inovasi-inovasi, menggunakan media maupun metode-metode yang modern, seperti membuat video, melakukan meeting dengan anak-anak, sehingga tujuannya ini untuk menarik dan menyenangkan proses pembelajaran PJJ ini bagi anak-anak. Demikian pula Bapak dan Ibu selaku orang tua, saya menyadari dalam PJJ ini tentunya harus Bapak dan Ibu harus fokus dan lebih perhatian kepada anak-anaknya dalam belajar, sehingga beban Bapak dan Ibu menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, saya sebagai pengurus bidang pendidikan sangat mendukung acara talk show yang diadakan oleh TK Kristen BPK Penabur Jatibarang ini. Dan marilah Bapak dan Ibu, kita semua bersama-sama mencari solusi dengan mengikuti dan belajar bersama Ibu Eri sebagai ahlinya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang berharga bagi kemajuan pendidikan anak-anak kita, dan kita juga akan menjadi orang tua yang hebat di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu, demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih kepada Ibu Eri selaku pembicara dalam acara ini. Terima kasih juga kepada orang tua murid TK. Terima kasih juga kepada guru-guru. Selamat pagi, dan pada saat ini juga dengan resmi saya membuka acara talk show parenting orang tua hebat di masa pandemi. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yuli.
yang sudah berkenan membuka acara orang Bapak Ibu yang terkasih, semoga kita juga seperti harapan dari Bu Yuli tadi ya, menjadi orang tua yang hebat. Ya, Bapak Ibu, memang masa pandemi ini mempengaruhi semua bidang apapun ya, perekonomian, kemudian anak-anak kita juga terkena dampaknya ya di bidang pendidikan, dan juga itu semua menyebabkan kita harus membagi waktu kita ya untuk keluarga, kemudian untuk pekerjaan. Dan di sini Bapak Ibu, kami memiliki praktisi bidang pendidikan, yaitu Ibu Leriwati sebagai pemateri di sini. Beliau sudah sangat banyak sekali berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ya, untuk itu kami akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Leri. Ya, izinkan kami share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Udah cek. Bentar ya, materinya mana? Terlihat ya, Miss? Baik, kami akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Leriwati SMM. Lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1952. Pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Konseling Jakarta, kemudian S1 Manajemen Pendidikan, dan S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman bekerja beliau sebagai kepala sekolah dari tahun 1974 sampai 2012. Kemudian ya, saya ulangi lagi ya. Pengalaman bekerja sebagai kepala sekolah dari tahun 1974 sampai 2012, kemudian sebagai koordinator jenjang TK BPK Penabur di 13 kota ya, dari tahun 2012 sampai 2019. Kemudian sebagai konsultan TK sampai dengan SD kelas 1, 2, 3 dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga banyak sekali menjadi pembicara dalam seminar dan parenting pendidikan. Dan beliau juga pernah mengajar di Myanmar. Wah, luar biasa sekali. Beliau memiliki pendidikan dan juga wawasan yang begitu luas. Kami sangat berbahagia, bahkan tersanjung ketika beliau menyediakan waktunya untuk bersama-sama dengan kami mengisi acara di parenting hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak lama kami pun akan menyerahkan waktunya kepada Ibu Leriwati untuk segera menyampaikan materi. Kepada Ibu Leriwati, kami persilahkan Ibu. Bu, share screen-nya dari Baik, Ibu. Bu. Nanti kalau saya bilang next, Ibu tolong ganti ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sudah ya Bu? Ya, oke. Next Bu. Next Bu. Ya. Kecepatan Bu. Naik lagi. Iya. Naik lagi Bu. Satu, ya. Ini yang pertama kan? Ya, yang pertama. Ya, kita bisa lihat selamat pagi Ibu dan Bapak semua yang sudah bergabung
pada pagi hari ini melalui media Zoom, dan juga terima kasih Ibu Yuliana dan semua tim guru dari Jatibarang dan orang tua murid yang sudah bergabung menjadi murid-murid di TKK Jatibarang. Pada pagi hari ini saya sangat merasa bangga boleh memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana orang tua menjadi hebat di masa PJJ ini. Saya mengerti sekali bahwa orang tua saat ini semuanya menjadi yang terhebat karena sudah mengganti media keluarganya menjadi media ruang belajar, di mana saat ini sebenarnya orang tua bukanlah guru tapi berubah menjadi guru. Jadi seorang keluarga itu bisa berubah menjadi guru, bisa menjadi pendamping anak-anaknya yang sangat hebat di dalam masa PJJ ini. Karena PJJ ini adalah kita merasakan bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi tidak bisa sewenang-wenang kita melakukan untuk belajar bersama secara hadir di sekolah, tapi melalui online. Nah, pada pagi hari ini marilah kita melihat situasi. Kenapa situasi ini berlaku? Karena situasi ini berlaku untuk semua anak-anak di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja mereka belajar dengan online. Karena untuk mencegah tidak terjadinya penularan, jadi memutuskan penularan yang sangat besar sekali, karena cepat sekali, kadang-kadang dalam satu hari orang bisa sakit, langsung bisa dipanggil Tuhan saat itu juga. Nah, inilah yang dimaksudkan untuk menjaganya. Tapi jika kita melakukan secara baik protokol kesehatan, mungkin semuanya terhindar. Salah satu protokol kesehatan kita adalah belajar di rumah. Nah, inilah situasi inilah yang membuat orang tua menjadi hebat. Kenapa menjadi hebat? Dia harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu sangatlah sulit. Kenapa sulit? Karena di saat kita sibuk, masak, membereskan rumah, melayani suami, dan suami juga harus pergi bekerja, tetap harus melayani anak-anaknya yang sedang bertanya, bagaimana ini, bagaimana itu? Nah, itulah yang membuat kita menjadi hebat. Kenapa kita harus mendengarkan mereka? Karena mereka adalah buah cinta kita yang harus kita perhatikan setiap saat, dan memperhatikan waktu. Waktunya apa? Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, semua kita berikan untuk mereka. Karena di saat ibu dan bapak bekerja pun, itu adalah waktu untuk anak-anak. Di saat bapak ibu membersihkan rumah, itulah adalah waktu untuk menjaga kesehatan keluarga. Di waktu ibu dan bapak pergi bekerja, itu adalah untuk kehidupan anak-anak di masa depan, dan juga kehidupan keluarga untuk menjadi lebih bahagia. Kenapa ini mesti kita perhatikan semua? Karena kita harus menghargai setiap dari anak yang terlahir di dalam keluarga kita. Kadang-kadang orang tua merasa ingin anaknya menjadi sesuatu, tapi tidak menghargai akan bakat, keinginan anak-anaknya. Apa sih bakat anak kita? Apa keterampilan anak kita? Semua hanya difokuskan pada anak harus bisa menghitung, matematika. Nah, tapi sebenarnya keterampilan-keterampilan yang lain juga sangat dikhususkan untuk bisa berkomunikasi. Komunikasi yang baik terjalin adalah karena orang tua. Satu saat saya sedang berjalan, makan bersama di satu restoran. Saya melihat ini masa PJJ, tapi saya ingin melihat situasi luar. Apa yang harus saya lakukan dengan PJJ ini terhadap anak-anak saya di sekolah. Saya duduk dengan menjaga jarak semua. Saya memperhatikan satu keluarga sedang berbincang-bincang dengan anaknya. Apa yang diperbincangkan sungguh sangat menarik, sehingga saya tidak menikmati makanan saya. Yang saya nikmati adalah percakapan antara keluarga itu. Karena kadang-kadang anak-anak kita sekolah dibully di sekolah, diganggu. Nah, kemudian juga waktu saat mereka online, mereka juga merasa berebutan saling ingin mendahului menjawab pertanyaan. Terus apa yang dikatakan ayahnya? Apa yang harus kamu lakukan sebagai anak-anak yang baik? Harusnya saya diam, duduk, mendengarkan dulu, saya memberikan kepada teman saya. Waduh, hebat sekali anak ini bisa melakukannya dengan baik. Nah, kemudian mereka bercakap-cakap lagi. Banyak hal yang mereka percakapkan mengenai bahan pengajaran di sekolah. Dan dari anaknya yang 3 itu saling bergantian bicara sehingga orang tuanya mendengarkan dengan baik. Menghargai setiap anak yang duduk bersama kita. Menghargai setiap percakapan itu sangatlah sulit. Kadang-kadang kita ingin juga ikut bicara, tapi orang tua ini bisa. Setelah selesai makan,
Mereka cuci tangan, mereka antri. Saya merasa kagum dengan cara cuci tangannya. Mereka jalani cara cuci tangan yang sehat. Dan yang lain tidak bilang, cepetan dong, cepetan. Tidak, satu persatu. Nah, itulah kehebatan daripada orang tua yang mengajarkan anaknya tertib dimanapun berada. Orang tua adalah pendamping yang setia dengan segala sesuatu. Kemudian kita masuk di jadwal. Kadang-kadang sekolah ingin memberikan jadwal. Saya nggak tahu Bu Rita sudah memberikan jadwal belum ke orang tua? Sudah Bu, 1 minggu sebelumnya. Jam-jam hadir. Nah, saya malah minta sama kepala sekolah dan guru-guru untuk membuatkan jadwal keluarga. Jadwal keluarga itu dari bangun pagi sampai tidur malam. Jadi dengan demikian ayahnya juga dan ibunya memberikan jadwal. Jam sekian saya harus menyiapkan keluarga saya nyuci, gosok, apa, dan juga saya harus ke toko. Tapi ada jam yang untuk saya bertemu dengan anak saya, itu namanya jadwalnya. Jadwal yang bisa bertemu. Kalau memang kita sibuk di pagi hari jam 9 sampai jam 12 sampai jam 1, kita harus bilang sama anak-anak, ini loh ada jadwalnya. Kamu harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Mama pergi, kamu harus belajar. Kenapa kita harus melatih anak taat dan mandiri? Itulah cara orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak hebat seperti orang tuanya juga hebat. Ini yang perlu diperhatikan next Bu. Nah, jadi bagaimana kita bisa benar-benar memang melihat kehebatan orang tua yang terjadi. Sadar bahwa pandemi ini bukan karena kita sendiri. Seluruh dunia mengalami pandemi ini. Kemudian kita juga bicara dengan sabar dalam segala keadaan. Saya tahu kondisi saat ini sangatlah buruk untuk ekonomi kita semua. Kenapa harus kita memberikan banyak hal? Untuk lebih berbesar hati. Kemarin kita juga melihat angka perceraian sangat tinggi. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kalau kita menjadi orang tua hebat. Apa? Di saat ekonomi yang sangat tertekan ini, kita diskusikan dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Mungkin banyak hal yang harus kita lakukan. Satu, kita mulai menanam sendiri. Tanaman apa yang kita tanam di dalam rumah? Makanan yang setiap hari kita makan. Mungkin bayam, kangkung, cabai, kemudian juga ada apa labu siam yang kecil-kecil, itu merupakan satu ekonomi yang terjadi di dalam keluarga kita. Jadi kita tidak mungkin melakukan. Malah ada yang mempunyai tong-tong kecil, membeli ikan yang dipelihara seperti ikan lele, ikan apa, itu bisa dijual menjadi beras, menjadi apa. Di dalam ekonomi yang sangat-sangat terjepit ini, sebenarnya setiap keluarga bisa menjadi orang tua yang hebat. Kemudian saya lihat banyak sekali saat ini online. Semua online, itu adalah kehebatan daripada orang-orang tua yang kena PJJ, banyak pengurangan gaji, pengurangan segala, tapi tidak putus asa karena Tuhan ada di sampingnya. Mereka bisa memberikan mata pencaharian lagi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih baik. Kenapa itu bisa lebih baik? Karena kesadaran-kesadaran yang dilakukan bersama-sama, mendukung anak-anak kita bersama-sama kita. Perkembangannya, kemudian sekolahnya juga. Saya inginkan orang tua semua bisa mempunyai ekonomi yang lebih baik. Ekonomi apa? Kehidupan, supaya anak-anaknya bisa tetap bersekolah. Kemarin saya lagi pikir, kenapa anak-anak harus bersekolah? Kenapa tidak di rumah saja? Kan lebih murah. Loh, saya juga yang mengajar. Tapi saya melihat ada sesuatu. Kalau anak-anak tidak pergi bersekolah, mereka tidak mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu sangatlah penting yang dilakukan melalui pengasuhan, pembelajaran, prestasi akademik. Kalau belajar bersama orang tua saja tanpa sekolah, berarti hanya pengetahuan yang masuk. Tapi secara akademik mereka tidak bisa membuat anak itu merasa terampil, bisa menunjukkan ini loh saya. Nah, itu namanya percaya diri yang sedang dikembangkan di satu sekolah. Itu juga penting untuk anak-anak kita di masa kecil ini. Kalau sudah terlambat mengenai cuci tangan, mengenai juga berbicara, mengenai karakter, itu adalah tujuan akhir dari
pada kebahagiaan keluarga. Kenapa? Pengasuhan itu adalah dengan kasih sayang, menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan ibu sehingga menstimulus seluruh perkembangan anaknya. Pengasuhan yang menggunakan pendekatan yang baik adalah melindungi dalam arti positif, bukan berarti dalam negatif. Kemudian kita juga sebagai orang tua memberikan lingkungan yang bersahabat, ramah, sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh berkembang secara optimal karena pengasuhan yang positif dari orang tuanya. Tahap perkembangan anak haruslah komunikatif, efektif, disiplin dalam hal positif bicara. Kita juga harus paham anak kita dengan kondisi sekarang. Mereka harus belajar dengan fokus, tertib, duduk diam, mendengarkan orang lain. Karena belajar mendengar adalah contoh teladan daripada orang tuanya bagaimana mendengarkan anak-anaknya saat bicara. Wajah kita juga harus tersirat bahwa kita merindukan mereka, kita mengagumkan mereka, menyatukan mereka sebagai teman kita, sehingga kita bisa memberikan ruang untuk berekspresi dengan bebas di rumah, anak bisa berbicara dengan baik, sehingga menjadi tantangan dan tugas orang tua bagi anak menjadi mitra di hari-hari yang akan datang. Kita belajar bukan untuk hari ini. Bapak Ibu harus tahu ya, kita belajar untuk memberikan mereka pendampingan maksimal, membantu mereka saat ini mengatasi masa sulit. Supaya nanti di saat mereka bekerja, mereka sudah tahu masa sulit ini harus diatasi dengan bermacam-macam cara, sehingga mempunyai karakter yang positif di dalam menghadapi atmosfer keluarga yang kolaboratif, yang memperkuat pertumbuhan yang diajarkan oleh orang tuanya. Terlihat sekali dari fisik dan fisiknya. Peranan orang tua ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena orang tua adalah mitra sejati dalam anak-anak mencapai proses pendidikan sehingga masa depannya akan menjadi anak-anak hebat seperti orang tuanya yang hebat. Next, boleh. Next, Bu. Nah, inilah bagaimana cara orang tua bersama-sama. Memegang bukunya aja ayah dan ibu ikut memegang. Apakah kita bisa melakukan ini sebagai orang tua yang hebat? Harusnya bisa. Kita mulai, jika Bapak Ibu merasa, aduh sulit, gunakanlah waktu hanya 3 atau 4 menit membaca buku bersama anak-anak kita di dalam keluarga. Kenapa? Karena dengan membaca buku bersama, menceritakan kehidupan yang ada di dunia, menceritakan tentang firman Tuhan, itulah yang menjadi sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Anak-anak juga bersama orang tuanya dengan gaya yang santai membacakan buku, ibunya juga dengan gaya yang santai. Di waktu santai kita boleh santai, tapi di saat belajar duduklah pada tempatnya, ciptakanlah ruang belajar walaupun hanya di pojok atau di sudut sehingga semuanya bisa menjadi keluarga yang menjadi hebat. Next, Bu. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa bersama-sama seperti gambar tadi, bahwa setiap orang tua mendengar, melihat apa yang dikatakan anak-anaknya. Tatapan semuanya tertuju apa yang dibicarakan. Jangan kita melakukan sambil masak, sambil nyuci, sambil gosok. Buatlah satu waktu 5 menit saja setiap hari untuk bersama-sama. Kalau bisa 5 menit pagi, tambahkan 5 menit siang. Kalau bisa lagi 5 menit saat kita mau tidur. Usahakan semua waktunya untuk anak-anak kita. Saya yakin semua keluarga akan menjadi keluarga yang baik kalau menggunakan waktu dengan jadwal yang baik, dengan ekonomi yang bagaimanapun kita usahakan, anak kita akan bersekolah dan menjadi anak-anak yang baik. Next, Bu. Saya inginkan bahwa semua orang tua bisa bersama-sama memasak, mencuci, dengan sambil tersenyum, dengan sangat bahagia, bisa kita lihat dari wajah-wajah mereka. Jangan kita menganggap kalau anak kita membantu kita, aduh pasti dapurku kotor, aku harus bekerja double, aku harus bekerja ini, harus sulit. Tidak, semua itu kita ajarkan anak-anak. Saya pernah punya satu contoh, ada keluarga yang setiap hari pergi bekerja, tapi anaknya dilatih untuk masak nasi, masak
sayur yang sederhana, goreng telur. Kalau anaknya itu waktu itu umur 5 tahun, diajarkan masak nasi di rice cooker sangatlah gampang, harus dicuci, harus dilihat, harus diceklek, bagaimana. Setelah itu nanti kalau kamu pulang, kamu goreng telur. Bagaimana cara goreng telur? Kamu harus siapkan dulu kualinya, telurnya, minyaknya semua, baru kamu nyalakan kompornya. Jarak antara kompor dengan kamu juga harus diperhatikan. Kalau ada apa, cepat matikan gasnya. Bukan kompornya, matikan gasnya dulu, dicabut. Seperti ini. Ulangi berkali-kali sampai si anak paham. Akhirnya anaknya mendapat kunci. Jadi sekarang anaknya bisa memasak buat orang tuanya. Saat pulang mereka bisa makan bersama-sama. Kenapa? Pelatihan yang dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat itu anaknya tidak mau, bandel atau apa. Tapi dengan kasih sayang kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang hebat. Karena apa? Kita adalah orang tua yang hebat di masa PJJ ini. Dalam ekonomi kita bisa atasi dengan menanam, dengan memelihara ikan, dengan segala sesuatu kita membuat dari yang sedikit menjadi banyak. Kemarin saya mencoba itu loh. Singkong diparut, kemudian dimasak dengan gula Jawa, dikasih santan sedikit saja, sudah enak sekali, gurih. Waduh, kita bisa makan hangat-hangat sore hari bersama keluarga, sambil membuka buku, bercerita. Itulah kehebatan kita di dalam mengatur keluarga. Kita menciptakan segala sesuatunya dengan lebih baik, karena itu yang diinginkan oleh negara dan bangsa. Kita membentuk keluarga, jangan melihat keluarga lain, bentuklah keluarga kita sendiri. Biar orang melihat citra yang ada di keluarga kita, di wajah anak-anak kita. Bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka bicara dengan sopan santun, tidak berteriak, tapi dengan suara volume yang secukupnya. Next, Bu. Kita ciptakan lagi suasana-suasana. Next, Bu. Ya, bisa dilihat gimana senyumnya. Saya ingin sekali semua orang tua selalu tersenyum di dalam memperhatikan anaknya. Jangan dengan cembetut. Bisa dilihat anak senyum, bapak senyum, kakak senyum, adik juga senyum. Kita kadang-kadang mengajari anak dengan marah. Aduh, aku capek nih, aku harus jadi guru di rumah. Sebenarnya tugas ibu gurunya, kenapa sekarang ini? Sudah masuk aja, lebih enak. Tapi tidak tahu. Di depan kita sangat banyak harimau-harimau yang ingin menelan jiwa kita yang Bapak Ibu tidak tahu karena protokol kesehatannya tidak dipelihara. Jadi bersabarlah. Di mana orang yang bersabar akan mendapatkan hikmah yang baik dari Tuhan. Karena kita merasakan bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Belajarlah menjadi orang tua yang hebat di masa PJJ ini, karena orang tua yang hebat adalah milik kita bersama, bukan milik orang lain. Milik yang harus kita pelihara di dalam keluarga kita dengan penuh cinta kasih, karena Tuhan memberikan kita sebagai suami istri yang harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Next, Bu. Kadang-kadang ayah harus bermain bola dengan anak-anaknya. Tidak usah lama, bilang, nak, Papa harus kerja, kita main bola 2 menit. Nanti besok main lagi 2 menit. Nanti kalau Papa pulang, main lagi 2 menit. Besok lagi kita main lagi 2 menit. Anaknya berhenti. Apa artinya 2 menit? Kamu harus berlatih 2 menit dengan lebih baik. Nanti kalau Papa pulang, Papa akan main bola lebih bagus lagi dari kamu. Papa juga akan belajar seperti kamu main bola. Nah, dengan demikian kalimat positif ini akan membentuk anak kita mengerti bahwa orang tuanya harus pergi bekerja. Kalau main bola, caranya diberitahu dengan bahasa yang baik. Harus bilang, main bola di sini. Kenapa tidak boleh di dalam? Kalau kita bermain bola di dalam, banyak hal yang terjadi. Tapi kan kita tidak mau terjadi yang bahaya. Luka atau pecah, lebih baik kita main di sini saja di halaman. Walaupun sempit halamannya itu, bola pun masih bisa dimainkan. Saya yakin kalau kita mengatur segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Tuhan akan menyertai kita menjadi orang tua hebat dengan kalimat positif, dengan semua seluruh tenaga kita yang kita fokuskan untuk perkembangan anak kita di masa depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rita. Baik, terima kasih Bu Leri untuk pemaparannya. Aduh, luar biasa sekali ya. Untuk menjadi orang tua yang hebat memang butuh perjuangan ya Bu Leri ya. Wah, sangat.
Betul. Tetapi kalau itu kita lakukan setiap hari rasanya juga tidak susah. Bahkan kita akan menemukan sukacita tersendiri bersama anak-anak tercinta kita, bersama keluarga kita. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari Ibu Leri, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, di sesi tanya jawab ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya apa saja. Silahkan bertanya. Kalau nanti itu bertanya berarti nanti audionya di unmute ya. Atau bisa juga ditulis pada kolom chat. Kami akan melihat di sana. Itu Bapak Ibu. Silahkan siapa yang untuk memulai bertanya? Saya, Bu. Oh iya, Mama Feli. Baik, silahkan Mama Feli. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Leri. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya, bagaimana cara mengajarkan dengan sabar ya? Karena kan saya orang tua, kadang-kadang banyak kerjaan gitu ya. Anak saya itu kurang fokus saat belajar, itu bagaimana ya kalau untuk menghadapi anak seperti itu? Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Iya, Bu. Saya langsung jawab. Oke, bagaimana di tengah kesibukan kita sabar mengajari anak? Saya tanya dulu. Ibu cinta sama anaknya? Sangat. Ya. Mana lebih cinta pekerjaan sama anak? Pasti sama. Karena saya tidak akan memberikan anak lebih ibu cintai. Saya memberikan 50-50. Karena kedua-duanya penting. Tanpa pekerjaan kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi bisakah ibu memberitahu nanti saat malam, kasih tahu, nah saat ibu ada pembeli, kamu boleh tunggu sebentar, setelah mama melayani tamu, kamu bilang, Ma, boleh bantu saya. Kalau ibu tidak sabar, rasanya mau marah, ambil air segelas, minum dulu, tahan, karena itu yang bisa mengurangi kita dari kemarahan. Karena dengan minum air segelas, kita akan menjadi lebih tenang. Pasti ibu akan bisa menjalankan semuanya ini. Karena apa? Karena dengan minum air segelas kita menjadi tenang dan waktu kita juga bisa merespon, berpikir dengan lebih baik. Karena anak-anak kadang-kadang tidak sabar. Saya tahu, orang tua juga tidak sabar. Bagaimana kita mengklopkan menjadi satu adalah sama-sama melatih. Memberitahu waktu jam bertanya. Di saat mama ada langganan, kamu jangan bertanya dulu ya nak. Bukan mama nggak mau jawab, mama sayang kamu. Kamu tunggu di sebelah mama, kamu pegang tangan mama, mama juga akan pegang tangan kamu. Nah itulah jalinan, anak juga akan mengerti. Setelah itu ibu peluk anaknya, bilang terima kasih sudah menunggu mama. Baru ibu bertanya. Dengan suasana itu akan menjadi lebih baik setiap saat. Demikian juga dengan suami, demikian juga dengan mertua, demikian juga sama tetangga. Sebentar ya, saya layani ini dulu. Sehingga saya bisa melayani dengan lebih baik. Bisa, Bu? Jangan lupa minum air segelasnya ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, begitu ya tipsnya ya, Mama Feli ya, untuk minum air segelas ya, untuk menghilangkan atau melatih kesabarannya. Baik, kami buka lagi. Silakan Bapak Ibu yang untuk bertanya. Ya, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Mama Vivi, silakan. Ini Bu. Oh, siapa ini Bu. ya? Ini yang mana dulu nih? Yang tadi. Oh, sebentar ya Mama Jena. Nanti untuk Mama Vito dulu aja ya. Oke. Mama Jena setelah ini ya. Oke, silahkan Mama Vito. Ini Bu Leri, ini menurut pengalaman saya ya. Bagaimana cara meningkatkan daya ingat anak pada pembelajaran? Ketika anak sudah ganti pembelajaran, materi yang lalu itu sering lupa, Bu. Oh, begitu. Ya, sudah itu saja, Bu? Ya. Iya, Bu. Dulu. Baik. Silakan Ibu Leri untuk saya memberikan. jawab ya. Bagaimana anak bisa memiliki daya ingat yang baik di saat belajar, setelah belajar masih tetap ingat. Caranya sebenarnya mudah. Berapa kali kita sudah mengulang pembelajaran itu, Tuhan mengatakan kita harus mengatakan berulang-ulang. Jadi gini, kita bilang, anak,
Ini gambar apa? Contohnya aja ya. Contohnya aja. Ini gambar ikan. Nah, nanti waktu main kita bilang, tadi Mama lupa ya, gambar apa yang tadi kita belajar ya? Oh, gambar apa ya? Mama juga lupa loh. Nah, itu diulang lagi. Nah, artinya kita jawabin ikan. Sebentar lagi kita lagi bermain-main, lagi makan, lain apa. Wah, di meja, umpamanya di meja ada ikan. Ini apa ya? Sama nggak ya seperti gambar Mama tadi ya? Nah, jadi dengan kehidupan, dengan percakapan, dengan bermain, kemudian digabung jadi satu, sehingga mereka bisa mengingat. Biasanya materinya tidak akan jauh dari keadaan anak-anak yang diberikan oleh ibu guru di sekolah. Pasti menghitung, kemudian tentang karakter pasti senyum, sopan santun, kemudian cerita agama, mungkin ada ayat hafalannya dikasih gambar-gambar, Bu Rita kalau bisa, jadi anak-anak bisa lebih mengerti, sehingga bisa dipahami, kemudian diberikan gerakan, bodinya ikut bergerak, sehingga dia menghafal. Karena saya mengingat pada beberapa minggu yang lalu, saya lihat ada anak yang belum bisa ngapa-ngapain, kesininya selama sekolah sebulan, dia sudah pandai segala sesuatu. Kenapa? Karena dibuat keinginan belajar. Sekali lagi ya, keinginan belajar tidak dengan paksaan. Karena kalau mau belajar dengan paksaan, itu pasti daya ingatnya juga tidak tersirat nanti. Jadi bagaimana seorang anak bisa mau belajar? Adalah dibuat suasananya. Mama mau belajar buat kue. Untuk pertama, jangan bilang Mama mau belajar buat membaca. Belajar buat kue. Kuenya enak loh. Ibu bisa membuat satu tepung dengan air dan catatan warna, namanya Play-Doh. Itu bisa dibuat menjadi angka, menjadi tulisan. Ibu juga bisa memakai pasir yang sudah dicuci di air, bisa ditulis di situ, sehingga anak-anak bisa belajar dengan fun. Ibunya ikut satu loyang, anaknya ikut satu loyang. Anaknya tulis apa? Wah, hebat. Ibunya tulis juga. Nanti kemudian di-share, ditukar loyangnya, dibaca. Nah, itu untuk melatih daya ingat terus supaya anak bisa fokus belajar dengan lebih baik. Karena kalau anak disuruh cuma melihat saja, dia tidak bisa. Dia harus melakukan. Dia harus mendengar. Dia harus menyanyikan kadang-kadang. Nanti ibunya juga bisa membuatkan lagu yang mudah-mudah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pakai iramanya kita aja, mau fals, mau jelek, tidak apa-apa. Karena namanya untuk melatih daya ingat anak-anak, lebih konsentrasi. Kalau untuk tulisan, bacaan bisa dengan tepung, dengan pasir, atau kalau punya beras, boleh asal tangannya bersih, nanti habis itu masih bisa dimasak. Nah, itu bisa kita lakukan secara ya. Terima kasih Bu, sudah jelas? Sudah jelas, Mama Vito? Ya, intinya kita juga sebagai model ya, Bu ya? Ya, kitanya harus belajar juga untuk memberikan daya ingat secara berkali-kali. Jadi dengan menyanyi, dengan bermain, dengan bertanya, dengan juga melakukan action, dengan apa yang kita pelajari itu bisa didemonstrasikan. Ya, nanti Play-Doh-nya Ibu bisa kasih resep ke orang tua buat belajar di rumah. Nanti saya kirimin juga. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu Leri. Kemudian tadi Mama Jena, silahkan. Ya Bu, terima kasih. Jadi gini Bu, bagaimana cara kayak apa ya, mengajari anak supaya cepat masuk ke itu kepikiran bawah sadar gitu tuh Bu. Kan kayaknya hampir sama sama yang tadi ya Bu, daya ingat ya. Hampir sama gitu. Ya, daya ingat. Daya ingat tadi yang saya katakan adalah memang kitanya harus belajar. Kita yang harus belajar. Menciptakan suasana belajar. Jadi kalau Ibu sedang belajar, itu pasti TV-nya harus mati. Terus kemudian handphone Ibu juga mati. Sanggup nggak, Bu? Ibu tidak boleh main handphone selama belajar. Jadi tentukan. Nah, kita akan belajar selama 5 menit ya. Saya kenapa mulai dengan 2 menit, 5 menit? Saya tidak pernah mulai dengan setengah jam, 1 jam. Enggak. Karena 5 menit, besok saya naikkan menjadi 7 menit, besok saya naikkan lagi menjadi 10 menit kalau anaknya sudah konsentrasi. Karena itu yang bisa melatih bagaimana seorang anak bisa menjadi
lebih baik di saat mereka belajar karena mereka tahu benar apa artinya belajar. 5 menit itu sangat cepat. Apalagi kalau untuk anak 2 tahun hanya 2 menit. 2 menit, terus naik lagi ke 3 menit, naik lagi ke 5 menit. Kalau sudah SMP, SMA, mereka sudah terbiasa 5 jam, 6 jam. Itu sudah biasa. Karena apa? Dari yang 2 menit akan menghasilkan yang 6 jam. Tapi kalau 2 menit belum bisa, kita bertahan di 2 menit sampai dia bisa duduk diam, sampai dia fokus. Ibunya jangan lupa sabar dengan menyediakan air segelas di depan kita. Anaknya juga dikasih air. Ayo kita minum dulu, kita nyanyi dulu, kita tepuk tangan dulu, kita jongkok bangun dulu, kita olahraga dulu. Olahraga yang singkat-singkat itu sangat banyak sekali. Nanti Ibu Rita saya kirimin buat olahraga anak-anak supaya orang tua bisa melakukan di rumah. Jadi dengan olahraga 1, 2, 1, 2, 1, 2 itu udah belajar. Kemudian melompat di angka 1, di angka 2, angka 3, di A, B, C, D, itu sangat. Di bentuk segitiga, di warna merah, kemudian di balok mengambil bola di warna merah, di mana itu sangat namanya belajar. Daya ingat itu akan dilatih dengan sangat. Kemudian tambahkanlah suasana rumah yang tenang, musik itu bisa menambahkan juga daya ingat anak. Dengan irama, ini irama apa ya? Gitu kan, kalau lagi diam-diam, kalau suasana tenang, apakah harus dengan ribut? Nah, itu kan bisa dilihat bagaimana seorang anak bisa belajar dengan lebih baik. Karena itu disebut gaya belajar. Gaya belajar orang berbeda-beda. Tidak sama untuk bisa mengingat sesuatu prestasi belajar. Saya kembalikan ke Ibu Rita, bisa diterima? Iya. Baik. Kalau daya ingat itu, Bu, saya sekalian bertanya, berbeda enggak dengan daya tangkap, Bu? Sebenarnya daya ingat adalah yang tersimpan di dalam otak kita. Gaya belajar adalah cara kita belajar. Gaya belajar itu bermacam-macam, tapi tidak akan saya ulas di sini. Nanti saya kasih cuplikannya ke Ibu Rita. Nanti Ibu Rita kasih ke orang tua karena nanti akan ke kiri ke kanan, Bu. Ya. Cuplikannya nanti dikasih ke Ibu Rita. Ibu Rita boleh lihat apa namanya daya ingat dengan gaya belajar. Nanti ada perbedaannya. Ya. Nanti baik, saya kasih ya, nanti boleh di-share ke orang tua ya. Iya, iya. Baik, Bu Leri. Demikian ya Mama Jena ya untuk jawaban dari Ibu Leri. Kemudian saya akan berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu, silakan bertanya. Saya bertanya, Ibu. Saya, Bu. Oh iya, Mama Vano. Selamat pagi, ya silakan. Selamat pagi, Bu Leri, Bu Rita, selamat pagi semuanya. Gini Bu, anak saya kan cowok, tapi dia tuh pemalu sekali tuh anaknya tuh. Terus yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana menumbuhkan sikap percaya diri kepada anak gitu. Terima kasih. Oke, saya tanya, di tempat maka itu ini salah satu juga kenapa seorang anak harus bersekolah di taman kanak-kanak saat PJJ sekalipun. Salah satunya adalah untuk menanamkan percaya diri, tidak malu. Kadang-kadang di rumah aja dia malu dengan orang tuanya. Benar ya, Bu ya? Ya. Nah, rasa malu itu karena belum terbiasa. Sekarang gini, nama anak Ibu siapa ya? Tanu ya kalau nggak salah tadi ya? Vano. Vanu, coba Vanu berdiri di sana, Mama mau lihat. Aduh, Vanu bagus ya. Ganteng ya, coba Mama foto. Coba Vanu lihat. Ganteng nggak? Oh iya, ganteng ya Vanu ya. Nah, setelah itu Ibu bilang, coba Vanu nyanyi, Mama rekam. Suara Vanu bagus nggak? Mau jelek, mau bagus, Ibu tetap bilang bagus. Itu namanya kita melatih percaya diri anak. Ya, nah kemudian Ibu juga bisa melatih lagi. Coba Vanu, Mama kasih mainan, Vanu cerita tentang mainannya. Yang Vanu suka aja, mau 1 kata, 2 kata. Kalau Mama dia diam aja, Vanu ini warnanya apa? Merah, mamanya. Vanu rodanya ada berapa? Nah, kelama-kelamaan Ibu kasih lagi yang lain. Coba sekarang Vanu yang tanya ke Mama. Nah, Ibu jadi murid, anaknya jadi guru. Nah, demikian terus dilatih. Itu perlu latihan. Segala sesuatu di dalam hidup ini perlu latihan. Tidak ada yang dadak sontak menjadi orang hebat. Semua harus dipelajari. Baru kita disebut orang tua hebat karena kondisi selalu kita siapkan.
Kondisi belajar itu dari orang tua yang menyiapkan dengan baik. Kalau nggak, tidak akan bisa. Anak senengnya ya bangunnya semaunya, tidurnya semaunya. Kalau perlu tidak usah belajar, hanya main-main juga yang tidak bermakna. Nah, sekarang ibu memberikan permainan yang bermakna. Sekarang kamu lompat 3 kali, mama juga. Wah, kamu lompatnya hebat sekali. Sekarang kamu kasih mama contoh. Lompat 5 kali bagaimana? Mamanya salah loh tadi, lompatnya cuma 3 kali. Nah, jadi itu percaya diri dilatih lagi. Nah, kemudian bagaimana cara dia menyambut orang. Vanu kayaknya Vanu udah jago loh sekarang. Vanu bilang sama tante itu kalau ketemu, selamat pagi tante. Kalau ketemu di pasar, selamat pagi ibu. Sama pembantunya, sama neneknya, sama ibu gurunya. Besok-besok mama nggak kasih kode loh. Kodenya mama simpen di rumah. Kuncinya ketinggalan. Jadi Vanu sendiri yang ngomong. Mama nggak kasih kode lagi. Nah, percaya dirinya mulai timbul terus-menerus. Nah, itu yang bisa kita lakukan, Bu. Ya. Jadi dengan latihan yang teratur dan tertib, tapi tidak ada kata memarahi, tidak kata jangan, tidak boleh, itu tidak ada. Karena percaya dirinya akan hilang. Semua dikatakan bagus. Kalau bermain yang nakal pun, ibu harus katakan, hebat kamu, tapi ada tapinya kalau jatuh sakit. Waduh, kalau jatuh sakit kayak apa ya? Nah, jadi kita bisa kasih tahu akibat-akibatnya yang kita beritahu. Semua ada akibatnya, tidak akibat. Yang baik ada akibatnya, yang jelek pun ada akibatnya. Ya, silakan Bu. Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Iya, ya begitu ya Mama Vano, kita juga pura-pura belajar ya dari anak ya, supaya anak juga tetap percaya diri. Baik, berikutnya ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Siswanto, Bu. Silakan. Oh, iya, ini Om Sis, ini Bu Leri, ini orang tua murid juga sekaligus karyawan di Oke, silakan Pak. Ya, silakan, selamat siang Ibu Leri. Selamat siang semuanya, Ibu guru, kepala sekolah. Bapak ya, kayaknya. Bu, ini mau tanya bagaimana cara itu kemampuan anak dalam berkomunikasi karena masa pandemi ini, Bu Leri. Jadi karena jarang ketemu guru-guru gitu kan, jadi mungkin komunikasinya ya yang terhambat gitu, mungkin minta penjelasannya cara meningkatkan kemampuan anak gitu, cara meningkatkan kemampuan anak. Ya, meningkatkan anak. Ya, Ibu, ini pertanyaan saya alihkan ke Ibu Rita. Ibu Rita, karena kalau tempat saya pasti saya minta ada komunikasi karena WA sekarang sudah bisa 8 Bu, bisa 8. Nah, inilah cara kita berkomunikasi dengan anak. Jadi WA dibuka, kemudian kita bilang, hari Selasa kita akan bermain bersama-sama, kita akan ngobrol. Ngobrolnya boleh sambil minum, minum susu. Semua anak boleh minum susu dengan merek yang berbagai-bagai macam. Nah, itu Ibu berkomunikasi. Tidak ada aturan. Siapa aja boleh bertanya, siapa aja boleh menjawab. Syaratnya, bertanyanya ada aturannya, tidak wah semua bertanya bergantian. Nah, itu dilakukan dalam kelompok kecil, bisa 3, bisa 4, orang tuanya ikut nimbrung sama-sama. Itulah cara berkomunikasi, cara mendekatkan diri kepada anak-anak, supaya anak-anak tetap merasa ada guru, ada orang tua, ada teman. Pak, bisa terjawab tidak? Jadi nanti tugasnya Ibu Rita yang membuat komunikasi untuk berkonsultasi, untuk anak-anak berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi mungkin kelompok singa hari ini, kelompok gajah hari Selasa. Boleh di sore hari tanya orang tuanya, jam berapa yang sempat. Nanti yang sempat dengan yang sempat Ibu Rita gabung. Nah, inilah tugas yang dinamakan PJJ itu guru lebih capek, ya ini dia. Karena harus cover
time sesuai dengan kebutuhan keluarga, karena kita adalah pendamping-pendamping keluarga untuk menjadikan mereka adalah orang tua hebat, anak hebat. Guru ikut serta di dalamnya. Jadi dibuatlah kelompok-kelompok kecil, guru, anak, dan orang tua berkomunikasi. Malah bisa juga nanti dibuat family altar yang kecil, boleh 4 keluarga yang sama jamnya, atau 2 keluarga yang sama jamnya. Itu bisa bergantian, ibu dengan guru-guru berbagi rata. Jadi bisa terjadi satu jalinan kerja yang baik, terjadi komunikasi, itu waktunya hanya 30 menit. Kalau orang tuanya minta 20 menit, oke. Kadang-kadang orang tuanya minta 10 menit, oke. Biasanya anak-anak yang mau tambah, oke. Kita mulai dulu dengan anak-anak, setelah itu orang tua gabung. Nah, demikian komunikasi antara guru dan anak tidak akan hilang. Sama aja seperti di sekolah. Kalau di sekolah mereka main 15 menit, nah, kita juga berbicara dengan mereka 15 menit. Terus kemudian mereka juga ada 30 menit berbicara dengan kita. Komunikasi itu sangat terjadi. Interaktif kelas itu sangat penting. Saya nggak tahu di Jatibarang interaktifnya berapa lama. Mungkin kalau tutor 30 menit dengan break segala macam, nanti sambung lagi. 5 break, 10 break, 15 break, pulang. Itu sama seperti sekolah. Gitu, dibuat jadwal seperti itu. Terus kemudian anak-anak juga sama seperti gitu. Bisa terjawab, Pak? Ya, terima kasih Bu Leri. Itu barangkali masukkan lagi masalah kuota Bu Leri. Kuota di rumah kan iya cepat habis gitu. Jadi durasi yang lama itu. Kuota ini saya tanya. Kemarin saya sudah bagikan kuota yang bisa dari Telkomsel itu yang 10 menit, yang 10 rupiah itu ada kuotanya. Yang Telkomsel itu bisa Zoom. Nah, Ibu kalau nggak bisa pakai WA, pakai Zoom atau Google Meet, Google Class itu bisa. Hanya 10 rupiah. Sekarang Ibu Rita sudah masukkan Dapodik ke pemerintah. Sudah, Bu. Nah, nanti Bapak akan dapat pulsa semua. Gitu loh. Jadi ada pulsa dari pemerintah semua. Ada kartunya nanti mungkin dapat. Lagi diusahakan. Anies sudah memberikan pulsa. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Terima kasih, Bu Leri. Pulsanya ada. Ya. Bu Tina, tolong diurus Dapodiknya, nomor teleponnya dikirim ke sana. Sudah, Bu. Sudah masuk ke Dapodik, ya sudah sinkron. Nah, tunggu Pak, pasti dapat nanti. Iya. Ya, terima kasih Bu Leri. Jawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang kami seminggu sekali juga menjalin komunikasi gitu Bu, baik lewat video call maupun dengan Zoom gitu. Iya, terima kasih Bu Rita ya. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh saya bertanya, Ibu? Oh iya, Ibu Dani, silakan. Selamat pagi, Bu Leri, Bu Rita, dan teman-teman semuanya. Mau tanya nih, Bu, untuk menumbuhkan keinginan, kesukaan anak terhadap belajar yang tanpa memaksakan itu gimana, Bu? Karena saya dengan adanya, pengennya sih untuk mendisiplinkan anak, menertibkan anak, jadi kadang terbentrok, biar tertib, biar disiplin, agak memaksa nih. Dan ditambah lagi dengan dia sudah mulai membandingkan. Itu si A boleh nih main dengan bebas, si B boleh nih main HP, boleh nonton TV. Sedangkan aturan yang saya buat untuk anak saya nggak saya kasih untuk nonton pakai HP. Sedangkan untuk nonton TV itu hanya saya kasih cuman Sabtu sama Minggu aja. Jadi ada unsur untuk perbandingan antara anak itu, Bu. Jadi untuk menumbuhkan keinginan, kesukaannya itu yang gimana lagi? Tanpa memaksakan anak itu sendiri. Tetapi juga untuk mendisiplinkan anak dan tertibnya. Terima kasih. Oke, Bu. Disiplin penting. Waktu segala macam penting. Tapi caranya yang kita harus belajar. Ya, Bu ya. Caranya gimana? Ibu sering dongeng? Sering cerita? Sering diskusi? Dulu, sekarang enggak. Nah, itulah yang dicari, Bu. Jadi mulai sekarang, kalau malam gunakanlah waktu untuk bercerita, mendongeng, diskusi. Ayo Dek, kamu ngomong. Tetangga boleh gini-gini.
Sekarang coba adik pikirkan. Mama sih kasih sebenarnya nonton TV, main ini, main itu boleh. Tapi coba dilihat manfaatnya apa coba. Apakah dengan nonton TV adik matanya menambah baik atau tidak? Merasa lelah atau tidak? Efeknya apa untuk kesehatan? Apa manfaatnya kalau adik belajar sama nonton TV? Bikin kalkulasinya. Apa bedanya kalau adik main HP dengan belajar? Main game maksudnya ya Bu, main yang lain. Nah, ada pasti efeknya, bisa dibandingkan. Jadi sebenarnya Ibu harus membuat waktu belajar, waktu nonton, waktu segala sesuatu. Kenapa? Saya bilang, dulu orang tua selalu melarang anaknya main HP. Sekarang anak-anak harus pegang HP dari bangun tidur sampai 2,5 jam kadang-kadang. Kalau SMP, SMA bisa sampai jam 3 harus itu. Kadang-kadang masih tambahan lagi sampai jam 6. Nah, jadi HP itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran mendengar cerita, mendengar keterampilan, belajar main musik, belajar taekwondo, belajar bola, belajar catur, semua dari HP sekarang. Nggak ada yang tidak. Masa PJJ ini, HP itu sangat bermanfaat. Karena semuanya bisa belajar dari situ. Kita pilih, hari ini kita dengerin orang belajar musik. Nah, dari main musik, anak kita bisa apa? Senang nggak kamu ini? Kalau nggak senang, ya sudah, kita ganti lagi. Besok kita lihat HP-nya apa lagi? Catur? Ada catur online, ada catur bahasa Inggris, ada catur renang, belajar berenang, ada catur cara untuk main angklung, main gamelan, menari, semua ada pembelajarannya. Tinggal dipilih mana yang baik. Kemudian tambahan lagi, bagaimana kita mendisiplinkan anak untuk bisa benar-benar menjadi anak-anak yang belajar hebat. Adalah cara orang tuanya. Apakah saat anak-anak belajar, ibu ikut belajar, apakah tidak? Nah, kalau anaknya belajar, ibunya nonton TV, ibunya nonton drakor, apa aja tidak? Sebentar, Bu. Nah, jadi saya juga perlu minum, Bu. Jadi bagaimana kita bisa melatih anak-anak kita menjadi anak-aanak yang hebat? Contohnya kita dulu. Kita bangun pagi. Mama bangun pagi jam 6 harus ngapain ya? Harus beberes. Adik kalau bangun pagi jam 6 harus ngapain ya? Oh, harus mandi ini. Terus sarapan. Mama juga sarapan. Mama mau kerja, adik tugasnya apa? Nah, belajar. Belajarnya berapa lama? Nah, itu dibuat schedule-nya semuanya. Jadi tidak ada pemaksaan, tapi ada jadwal bermain. Habis itu adik boleh main setengah jam, main apa aja. Yang penting adik mainnya hati-hati. Nonton apa yang penting? Coba kita lihat sama-sama. Mana yang bagus? Boleh nonton, tapi dilihat dulu nontonnya yang apa. Kadang-kadang Sabtu Minggu. Oke, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu baru nonton, tapi hari lainnya nggak nonton, mamanya nggak ada, dia nonton sendiri. Lebih baik apa? Orang tua tahu dia nontonnya apa. Yang dicari apa. Senengnya apa. Kita lihat filmnya. Kalau memang film itu bermanfaat bagi jiwanya, bagi karakternya, bagi keterampilannya, bagi masa depannya, itu tidak masalah. Dipersilakan saja. Bisa terjawab, Ibu? Karena masa belajar itu kita mulai dari orang tuanya belajarnya mau berapa lama. Mulailah dari yang hitungan sedikit, 5, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, sampai 6 jam, sampai SMA. Karena itu harus dibangun, meletakkan batunya bersusun. Nah, dengan letakkan batunya bersusun, anaknya juga akan ikut. Jadi kalau anak sedang belajar, orang tua juga belajar. Jangan anak belajar, orang tua makan. Anak belajar, maminya nyapu, nyuci, gosok. Nggak bisa.
harus sama-sama belajar. Maka itu carilah waktu. Waktu belajar, kita belajar bersama-sama. Tapi memang kerjaan kita numpuk, kita bagi. Saat ini adik belajar 10 menit, mama belajar 10 menit. Setelah itu adik tambah 10 menit, mama mengerjakan pekerjaan. Nah, yang tambahan ini udah beda. Karena dia udah tahu jam belajarnya ada. Kalau memang adik mau belajar 15 menit, mama belajar 15 menit, habis itu adik belajar boleh tambahan, mama ngerjain kerjaan lagi. Jadi bisa dikategorikan apa yang mau kita cari. Ya, itu penjawaban saya. Terima kasih Ibu. Bisa ya, terima kasih Ibu. Ya, bisa. Terima kasih. Belajarnya dari kita ya Bu. Kita yang harus belajar. Kita harus dongeng, kita harus cerita. Jangan lupa. Apa manfaat belajar dongengnya, ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu. Ya, silakan. Silakan. Halo, pagi. Saya Bu Rita. Oh baik. Mama Vito tadi sudah ya. Coba ini kita kasih kesempatan dulu untuk Mama Neta ya. Nanti kalau masih ada waktu, silakan Mama Vito boleh bertanya lagi. Silakan Mama Neta. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Leri, Bu Rita, semuanya. Selamat pagi. Ya, gini Bu, ini saya mungkin sedikit curhat ya. Silakan Bu. Curhat itu penting kok Bu. Minta ini Bu, minta mohon mohon pendapat kasih mungkin sebagai ibu senior untuk ibu kita yang muda-muda, cara mendidik anak itu seperti yang dibilang tadi itu nggak gampang. Saya ini Bu punya anak 2, satu anak TKB, terus kemudian satu kelas 2. Nah, mungkin kalau di anak TKB saya kesulitannya hanya cara membangun mood-nya tuh Bu. Tapi puji Tuhan Bu, bisalah kalau anak TKB masih bisa di ayom-ayomi. Nah, saya punya tingkat kesulitan selama PJJ terakhir bulan-bulan ini tuh di kelas 2 Bu. Jadi di kelas 2 ini saya mungkin karena saya anak pertama juga belum punya pengalaman kali ya Bu. Kalau untuk TKB saya udah punya pengalaman dari kakaknya. Nah, untuk kelas 2 ini saya mungkin terlalu kesulitannya itu marah, mungkin karena jadi anak kelas 2 ini sering Bu, misalnya si anak ini nih sering kalau misalnya kita bangunin yuk belajar, jadi udah mulai malas Bu PJJ-nya tuh. Kenapa? Kalau kita tanya kenapa kok malas sekarang, paling juga ngerjain tugas soal ini tuliskan, paling juga kayak gitu. Terus paling juga suruh salin, suruh ngerjain perkalian, paling juga nonton video terus salin soal, kayak gitu-gitu terus bosan, malas, capek. Nah, ada merasa jenuh. Jadi yang saya mau minta tolong Ibu tuh gimana nih si anak nih supaya memang kalau dari sekolah tuh ya mungkin setiap guru punya cara ya Bu, cara untuk mengajarkan anak-anak itu berbeda-beda, itu saya tahu. Nah, dimana kalau kelas TKB kan mungkin banyak bernyanyi apa, jadi nggak bosan. Nah, kalau yang SD ini nih mungkin saya lihat tuh memang monoton kalau yang si anak kelas 2 ini nih. Jadi memang setiap pagi silakan tugas ini begitu. Jadi si anaknya tuh merasa monoton aja, jadi jenuh tuh Bu. Gimana nih supaya dia rasa senang gitu belajar tuh, gimana nih Bu caranya Bu? Supaya kita juga kalau udah dipaksain kan Bu, ini wajib sebentar lagi harus dikirim sama ibu guru. Ayo, kalau udah digituin tuh malah jadinya nangis lah, ngambek lah, jadinya nggak konsentrasi lagi Bu. Jadinya dianya tuh jadi udahlah sini dikerjain tapi udah nggak dari hati tuh Bu. Jadi saya juga ngerasa kalau udah kayak gitu kadang kita marah kan Bu, kadang juga sudahlah dibujuk-bujuk juga sampai 10 menit, 15 menit, enggak juga, kadang emosinya yang timbul Bu. Iya, baik, begitu ya. Baik Bu Leri, silakan untuk memberikan. Memang untuk semangat belajar, saya juga ingatkan untuk guru-guru semua, supaya bagaimana membuat pengajaran itu menarik.
Karena pagi-pagi biasanya tidak dibuka dengan langsung tugas, biasanya dengan ada morning devotion saat teduh pagi, kemudian ada nyanyi-nyanyi, ada olahraga, ada diskusi, baru kita ada tugas biasanya. Saya nggak ngerti karena di sini kan saya mengadakannya TK, bukan untuk SD. Kalau SD mungkin bisa nanti Ibu kita sarankan. Nah, kemudian saya selaku orang tua, saya yang selaku orang tua, saya mengerti tidak semua guru bisa mengajarkan secara interaktif karena bakat orang berbeda-beda. Yang kita fokuskan adalah keluarga kita sendiri, ya Bu ya. Nah, Ibu selaku ibunya, dan itu adalah anak Ibu. Nah sekarang, janganlah kalau pagi Ibu bangunkan, ayo kerjakanlah tugas. Nah, lebih baik kita jalan pagi, nak, enak, nak. Ya kan? Jalan pagi enak nggak Bu? Enak kan? Jangan pikirkan belajar, jalan pagi. Habis jalan pagi, Ibu makan. Enak ya makan ya. Nah, tapi kalau mama dulu nggak belajar, nggak sekolah, bagaimana ya papa kamu juga kalau nggak sekolah nggak ada makanan loh di rumah. Terus kita nggak bisa makan loh. Terus kalau kamu nggak belajar, nanti anak-anak kamu mau makan atau tidak? Ya kan Bu, bener kan? Nah, kalau tidak makan, kasihan nggak anak kamu bilang, Pak, saya lapar, Mas, saya lapar. Mama nggak belajar dulu, jadi mama nggak punya makanan, mama nggak kerja, mama nggak bisa apa-apa karena nggak punya pengetahuan, nggak belajar dengan bu guru. Itu. Ibu jangan bilang, wah udahlah gitu, udah diemin aja. Jangan dievaluasi lagi, stop di situ. Besok, nah gimana kalau kita bersihkan kebun? Nah, Ibu lihat pelajaran dia kira-kira apa yang nyangkut dengan pembelajaran hari itu. Kan bisa Ibu lihat kan ada tugasnya ya Bu, biasanya dikasih 1 minggu lebih awal. Lihat di kebun, lihat dalam rumah, apa yang menarik. Ibu yang memotivasi anaknya. Kalau hari itu perkalian, bagaimana ya kalau kita jalan 3 kali dari sini, berapa waktunya? Itu belajar bukan Bu? Belajar. Kalau sekarang kita belajar jalan jam 6, 3 kali kita bolak-balik, nanti sampai di sana kita lihat, oh 30 menit, balik lagi 30 menit, balik lagi 30 menit. 30 menit, tambah 30 menit, tambah 30 menit, menjadi 90 menit. 90 menit itu berapa jam ya? 1 jam ada berapa menit? Belajar bukan Bu? Belajar. Jadi gunakanlah sampai si anak bilang, saya yang ngerjain tugas aja. Nah itu pun prosesnya lama. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa waktu masa PJJ, kita tidak memfokuskan kalau bangun sendiri. Nah, Ibu anak yang TK, kalau bunyi lonceng, sudah harus bangun. Pertama tidak bangun, Ibu diamkan saja. Kedua kali, nanti malam bilang, tadi pagi bunyi weker, tidak ada yang bangun. Kenapa ya? Harusnya mama bangun, anak-anak juga bangun. Contohnya, jadi kita melatih disiplin. Tadi saya katakan, orang tua yang hebat punya disiplin, yang fokus. Ibu mulai dengan bangun pagi, mulai dengan mengangkat gelas, mulai dengan mandi tanpa disuruh, baru dia nanti akan belajar tanpa disuruh. Itu proses lagi, Bu. Ini seperti kita melahirkan anak baru, kita ulangi lagi. Kalau anaknya cepat melakukannya dan ibunya fokus, tidak putus-putus. Hari ini tetap fokus, besok fokus. Bisa 2 minggu, bisa dijalanin. Tapi kalau ibunya bolong, hari ini oke, besok saya males, anaknya juga kembali lagi. Besok ibu mulai lagi, ulang lagi dari awal. Jadi kalau udah fokus, fokuslah terus setiap hari. Bangun pagi dengan bunyi weker tanpa diberitahu. Sama juga yang tadi yang anak tidak percaya diri, harus mengucapkan ke orang selamat pagi atau apa, tanpa diberitahu, itu dari kefokusan mereka belajar. Mereka tahu bagaimana belajar. Cuman ibu harus capek loh, Bu. Fokus itu capek. Ibu tidak boleh ke kiri, ke kanan. Nggak ada drakor, Bu. Nggak ada apa-apa nanti deh. Karena kita fokus terus sampai anaknya jadi. Kalau anaknya sudah jadi, suasana rumahnya yang dikembangkan, suasana belajar. Supaya anaknya tahu jam sekian adalah jam belajar, TV mati, semua mati, mama juga belajar. Tapi kalau ini minta izin, Dek, mama
bereskan cucian karena kemarin mama pergi arisan jadi cuciannya numpuk, boleh nggak? Minta izin sama dia. Ini juga sama, Ma hari ini saya mau main dulu 5 menit, boleh nggak? Boleh. Karena tugas kewajiban kamu adalah pelajar. Jadi semua dikomunikasikan. Dengan kefokusan, komunikasi, suasana belajar kita akan baik. Ibu tidaklah mudah melakukan ini, saya kasih tahu. Tidaklah mudah. Tapi kalau kita fokus dengan kemauan, anak kita akan bisa. Kitanya dulu harus mau. Bukan anaknya yang mau loh. Kitanya mau nggak fokus. Menyingkirkan segala sesuatu pekerjaan. Nah, kalau sudah kita menyingkirkan segala sesuatu pekerjaan, kita langsung buat. Dan cara ibu belajar juga tidak sama. Anaknya belajar matematika, ibunya belajar membaca, belajar sejarah, belajar bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi tidaklah sama, tapi tetap belajar. Wah, mama bisa loh ujangannya. Nah, anaknya juga bilang, wah saya juga bisa, Ma. Nah, itu ada saingan belajar namanya. Dengan demikian akan terjalinlah satu hubungan yang baik dengan cara belajar. Karena anaknya tahu mamanya belajar, tidak nonton, tidak masak, sama-sama fokus belajar. Kalau anaknya sudah mantap belajarnya, itu beda. Kalau belum mantap, kita yang menjadi contoh teladan. Teladannya harus kuat. Tidak bisa dengan, ya sembarangan, hari ini oke, besok enggak. Sampai kadang-kadang mungkin kondangan atau apa itu harus disingkirkan semua. Kadang-kadang badan sakit pun harus disingkirkan. Karena kita mau fokus. Iya, kalau nggak bisa. Nggak akan jadi, Bu. Percaya saya. Kalau ibu fokus, pasti jadi. Saya yakin. Buatlah suasana, terutama hati ibu dulu. Ibu jangan merasa, aduh ini anak sulit banget ya. Itu sudah doa kita, Bu. Aduh, Dek, kamu tuh baik banget ya. Dengar kata mama ya, bangun pagi sendiri. Wah, mama gembira banget. Terus ibu peluk dia walaupun dia belum bangun. Besok sama lakukan terus-menerus. Dengan kasih sayang. Pasti satu saat dia akan bisa. Ya, bisa diterima, Bu. Fokus. Sabar. Terima kasih, Bu Lari. Harus sabar. Benar. Jangan tetap tidak sabar. Ya, oke, silakan Bu Dita. Ya. Baik Bapak Ibu, karena kita juga dibatasi waktu, kami akan buka satu untuk pertanyaan terakhir. Ya, dari siapa Bapak Ibu barangkali masih ada satu orang saja? Adakah? Kalau nanti ada pertanyaan lagi, boleh Ibu Rita PA ke saya jawabin. Oh iya, iya. Saya Bu, boleh Bu? Iya, siapa ini ya? Oh iya, ini Mama L ya? Ya. Oh iya, silakan Mama L. Ya, saya mau bertanya. Kan anak saya tuh kalau suruh nulis susah, nggak mau tuh Bu. Terus kalau suruh warnain, kalau suruh menghafal, daya ingatnya mungkin cepet nangkap. Jadi mau nanya bagaimana usaha kami agar masing-masing anak di rumah dapat belajar dengan cara terbaik dan mandiri. Ya, begitu Ibu Lari. Ya, oke, terima kasih Mama El. Saya mau tanya dulu. Tadi saya sudah tekankan berkali-kali, kalau anaknya belajar, mamanya harus belajar. Belajar dengan media yang sama, tapi dengan cara yang lain. Apakah Mama El juga ikut belajar? Bukan menyuruh loh, belajar. Jadi Mama El harus menyediakan medianya. Biasanya saya sudah memberitahu sama sekolah, medianya harus 2, supaya kalau L-nya nulis ABC, mamanya juga ada lembaran ABC. Tapi bukan ibu menuliskan L, tapi ibu menulis sendiri. Ya, L nanti belajar sama mama. Ya udah, ibu nulis aja sendiri. Dia biarin aja nggak mau nulis. Jadi ibu pasang, Mama ini hasil mama. Hasil L ini. Wah, besok kita coba lagi ya, El. Nah, Mama pasang lagi besok. L lagi. Nah, L udah ada belum? Kalau udah ada, besok Ibu mau foto loh, kirim ke Ibu Rita. Tulisan L bagus. Ya, El besok ya, coba belajar ya sama Mama sendiri ya. Wah, El pintar. Tepuk tangan dulu dong buat El ya. Besok El belajar sendiri. Tidak ditungguin Mama. Mamanya belajar. Mama juga belajar. El juga belajar. Bisa ya, El ya? It's okay. El pintar ya. Nah. Terima kasih, Bu. Ya, oke ya, Bu. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama El. Bapak Ibu,
kami mengucapkan terima kasih ya untuk partisipasi kerjasama Bapak Ibu semua dan juga segala sesuatu ya. Bapak Ibu sudah bertanya, kemudian sudah interaktif lah di dalam talk show pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan chat ke saya, nanti akan kami teruskan kepada Bu Leri, dan nanti jawaban dari Bu Leri pun akan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Leri sekali lagi untuk kesempatan yang baik ini. Sebenarnya masih banyak sekali, kami pun juga ingin bertanya, tetapi karena kami dibatasi oleh waktu, mohon maaf, kami sampai di sini gitu waktunya. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Leri yang sudah berkenan untuk memberikan banyak hal, masukan-masukan bagi orang tua murid. Bapak Ibu yang baik, yang terkasih, selain di parenting ini, kami ketitipan juga dari panitia PPDB untuk menyampaikan sesuatu. Untuk itu waktu di sini sudah ada Ibu Puji Dwi Lestari ya selaku Ketua Panitia PPDB. Kami persilakan untuk menyampaikan. Silakan Bu Puji, waktunya kami kembalikan. Terima kasih Ibu Rita untuk kesempatannya. Shalom Ibu Leri, salam sehat. Salam sehat kembali Bu. Aduh, kangen juga nih ketemu Ibu hebat ini. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Terima kasih sudah memberi pencerahan bagi ibu-ibu Bapak di TK. Selamat pagi Bapak Ibu yang berkenan hadir di Zoom meeting ini. Saya hari ini diberi kesempatan oleh Ibu Rita untuk menyampaikan bahwa PPDB di BPK Penabur Jatibarang kita sudah siap untuk menerima murid baru. Jadi di jenjang TK seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Leri, luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti PJJ juga anak-anak agak sulit loh untuk bersosialisasi. Jadi ketika mereka hanya dibatasi oleh ruangan yang ada di rumah saja, mereka juga tidak akan dikendalikan oleh proses pembelajaran yang tadi sudah dipaparkan dengan luar biasa oleh Bu Leri. Karena itu Bapak Ibu, kami tim PPDB sudah merancangkan program penerimaan ini, dan di bulan Oktober, 1 Oktober, nanti ada program Early Bird, di mana uang SSP-nya kita dapat kurangi 10%. Jadi ada diskon uang SSP 10%. Jadi jika SSP-nya 3 juta, berarti Bapak Ibu hanya membayar 2,7 di TK ya. Jadi Bapak Ibu itu akan Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu segera mendaftarkan, karena early bird ini hanya dibatasi dalam tempo waktu yang tidak lama. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya mau masuk dari PAUD ke TKA, mungkinnya Bu Rita ya, dengan dari TKB ke SD, itu nanti bisa segera menghubungi wali kelasnya dan juga bisa Ibu Rita untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, dan nanti tim PPDB juga akan berbicara khusus tentang PPDB. Saya mengundang di 2 Oktober. Itu saja Ibu Bapak, kiranya kita diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan, berkat yang melimpah, anugerah untuk kita bisa membawa anak didik kita menjadi generasi ke depan untuk memimpin bangsa ini. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan dari PPDB. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di Zoom meeting PPDB di tanggal 2 Oktober, nanti akan disampaikan kemudian oleh jenjang TK. Begitu saja Ibu Rita, terima kasih untuk kesempatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Puji untuk pemaparannya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ulang dari pesan Bu Puji bahwa nanti tanggal 2 Oktober akan ada Zoom ya Bu ya, untuk kita early bird, dan diskon ini diberikan diskon 10% ya Bu ya. Lumayan Bapak Ibu dapat potongan 10%. Baik Bu Leri, Bu Puji dan juga
Ibu Yulia Nurinda serta Bapak Ibu semua yang terkasih sudah berkenan untuk bersama kami di dalam acara parenting ini. Sungguh luar biasa, banyak hal juga kami boleh dapatkan, kami boleh belajar dari Ibu Leri dan juga belajar dari Bapak Ibu semua sebagai guru-guru yang hebat, sebagai orang tua yang hebat, luar biasa sekali. Dan saya tetap mengharapkan kita semua untuk tetap sabar, untuk tetap bersama-sama demi anak didik kita, demi buah hati kita, supaya bersama-sama maju menjadi anak-anak bangsa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, maka parenting pada hari ini akan kita tutup. Sekali lagi terima kasih Ibu Leri yang sudah berkenan untuk memberikan materi, dan jangan kapok ya Bu Leri ketika nanti suatu saat kami akan mengadakan lagi dan Bu Leri menjadi narasumbernya. Boleh, silakan, saya tunggu undangannya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menutup kegiatan atau parenting kita pada hari ini dengan doa. Kami mohon izin untuk berdoa secara Kristen, dan Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mari bersama-sama dengan kami untuk berdoa menurut agama masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, puji dan syukur Tuhan karena penyertaan-Mu luar biasa bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan parenting, kami boleh bersama-sama untuk menjadi dan belajar menjadi orang tua yang hebat ketika di masa-masa sulit ini kami alami bersama. Ialah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, kesabaran kepada kami, untuk kami menjadi guru yang baik, yang hebat bagi buah hati kami, dan juga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, yang takut akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui Ibu Leri, dan juga melalui hal-hal yang lain yang boleh kami dengar, kami lihat, dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Leri. Semoga Ibu Leri dalam keadaan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan juga tetap Kau berikan kesehatan, sehingga beliau pun tetap Kau pakai untuk memberkati kami semua, membekali kami semua dengan wawasan-wawasan, dengan ilmu-ilmu yang boleh kami dapatkan dari beliau. Kami juga berdoa untuk para orang tua agar mereka tetap sabar di dalam mendampingi putra-putrinya, dan juga Engkau berkati segala usaha mereka sehingga mereka dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan aktivitas kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Ialah apa yang akan kami lakukan pada hari ini, sungguh Tuhan berkati dan juga berkenan kepadamu. Kami menyerahkan semuanya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Jangan lupa untuk ini mohon kameranya dibuka dulu ya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ayo Bu, boleh silakan. Ya, nanti Miss Agatha yang akan ini ya Miss ya. Nah, tolong Miss Agatha. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada Zoom di kolom chat, atau nanti juga akan kami share di grup kelas. Ya, sudah Miss Agatha? Ya, silakan semuanya dibuka. 1, 2, 4. Ya, sekali lagi ya Miss. Sekali lagi. Ini di halaman berapa? Baru halaman pertama. Baru halaman pertama. Saya di halaman berapa? Oke. Sekarang yang kedua. Kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Ada halaman ketiga, Mas? Cukup? Sudah? Cukup. Ya, akan share ya di grup Bapak Ibu semuanya ya. Oke, terima kasih juga untuk Bu Meta, atau kemudian Pak Paulus yang dari luar kota sudah berkenan hadir.
Ya, terima kasih. Ya, Selamat thank you. pagi. Rita, God bless you. Sukses. Jati Barang. Ya. Sukses. Ya, terima kasih. Thank you, Mem Leri. Oke. Ya, terima kasih. Iya, Bu Dwi. Terima kasih. Thank you, Min. Oh, You're iya. welcome. Lexi. Thank you, Miss. You're welcome. You're welcome, Meli. Halo, Vivi. You're welcome, Vivi. Semangat terus ya. Iya. Dadah. Itu misalkan.